Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Fresh Course. Halo teman-teman, udah lama ya nggak upload materi lagi dan alhamdulillah sekarang udah bisa ngerekam materi lagi, udah bisa bikin video pembelajaran lagi. Dan kali ini kita bakal bahas tentang passive voice. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja cus kita cari tahu apa sih passive voice itu. Oke, jadi passive voice atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat pasif, adalah kalimat di mana subjek dikenai tindakan atau pekerjaan. Ingat teman-teman, subjeknya dikenai tindakan atau pekerjaan. Beda ya kalau kalimat aktif itu kan subjeknya yang melakukan tindakan atau pekerjaan gitu. Oke, terus hal yang perlu diperhatikan nih dalam merubah aktif ke pasif. Nah, yang pertama, itu yang bisa dipasifkan itu adalah verbal sentence. Ingat, verbal sentence itu kalimat dengan predikat kata kerja aktif, bukan nominal sentence ya. Dan syarat yang kedua yang harus diperhatikan adalah yang bisa diubah ke passive voice adalah kalimat yang memiliki objek. Verbnya harus transitif gitu. Bukan kalimat yang memiliki atau kalimat yang berpelengkap gitu ya. Bahasa Indonesianya tuh gitu. Bukan ya, tapi kalimat yang berobjek. Bedanya apa? Oh iya, bedanya itu kalau misalnya verbnya itu transitif, itu kalau dalam bahasa Indonesia tuh contohnya gini. Misalnya nih, verbnya itu makan. Misalnya kucing makan ikan. Nah, itu kan kalimat aktif ya. Nah, makannya ini itu adalah verb transitif. Jadi dia tuh bisa dipasifkan. Nah, kalau kucing makan ikan, maka dipasifkan jadi ikan dimakan kucing gitu kan. Nah, beda lagi nih kasusnya kalau misalnya verbnya itu intransitif. Dia tuh nggak bisa dipasifin. Contohnya tuh gini. Pergi, misalnya kita pakai verb pergi. Pergi. Nah, contoh kalimatnya tuh gini, misalnya aku pergi ke pasar. Nah, terus kalau ini kan kalimat aktif kan. Nah, kalau misalnya mau dipasifin kan nggak bisa tuh. Masa objeknya mana? Nggak ada gitu kan. Nggak ada yang bisa jadiin subjek gitu. Oke, jadi intinya gitu teman-teman. Terus syarat yang ketiga, perubahan aktif ke pasif atau sebaliknya itu tidak merubah makna kalimat. Sama kayak tadi ya, misalnya kucing makan ikan, kalau dibalik ikan makan kucing. Nah, sama maksudnya atau artinya atau maknanya itu ya tetap sama. Intinya ya kucingnya makan ikan gitu. Oke, terus yang keempat, ciri passive voice adalah to be plus verb 3 dan kata by. Tapi ingat teman-teman, gak semua passive voice itu ada by-nya. Nanti mentang-mentang gak ada by-nya gitu, terus kalian langsung ngeklaim kalau oh ini kalimat aktif gitu. Oh gak gitu juga teman-teman. Jadi biasanya tuh by itu pada ketentuan-ketentuan khusus itu nggak dipakai di passive voice ini. Oke, next. Kita ke pola passive voice-nya. Jadi ini aku ambil gambarnya aja. Nah, pola dari kan sentence ada berapa sentence itu yang kita udah pelajari sebelumnya ya. Di sini udah lengkap banget nih pola-pola dari masing-masing sentence. Kalau kalian mau ngubah ke bentuk pasif. Yang pertama ada simple present tentunya. Nah, simple present ini untuk kalimat aktifnya itu ada subjek plus verb 1 terus ditambahi s atau es itu tergantung sama subjeknya, terus plus objek. Terus kalau dipasifin jadi subjek plus nanti ingat ada to be-nya. Pasti nih kalau misalnya passive voice itu pasti dia punya to be. Atau kalau misalnya dia pakai modal ya pakainya be gitu. Pakai to be terus nanti pasti diikuti sama verb 3. Ingat-ingat kalau pasif pasti ada to be plus verb 3, teman-teman. Dan kalau ini simple jadi ya simple banget, subjek plus to be plus verb 3 gitu. Terus yang kedua ada present continuous. Kalian udah tahu kan ya kalau present, kalau yang continuous itu pasti pakainya verb ing. Jadi di sini di pasifinnya itu jadi subjek plus to be plus verb ing. Nah, karena di sini kan tadi aku udah bilang kalau misalnya pasif itu kan pasti pakainya verb 3. Dan karena di sini dia tuh juga continuous dan dia tuh mengharuskan pakai verb ing.
Jadi ya di sini verb ing-nya diganti sama being. Nah, ya ini ya teman-teman, diganti sama being. Jadi walaupun di sini pakai verb 3, dia tuh masih pakai verb ing juga, yaitu pakai being gitu. Oke, jadi gitu. Kenapa aku bilang gini ya, biar kalian nggak lupa aja, biar kalian dapat apa ya, insight-nya, bukan sih, kayak berkesan aja gitu. Oke, terus present perfect. Nah, present perfect kan pakainya have atau has. Udah pakai verb 3 gitu. Nah, berarti ini kalau kalimat aktif ya. Kalau dipasifin jadinya subject plus have atau has plus been. Nah, ini buat ganti to be-nya ya. Pakainya been. Karena kita nggak menyesuaikan to be-nya sama subjeknya, karena di sini di tengah-tengah atau setelah subjeknya ini udah ada kata have atau has yang itu wajib karena ini perfect gitu kan. Makanya di sini pakai to be pengganti yaitu been. Nah, been ini adalah to be bentuk ketiga ya, plus verb 3. Nah, pokoknya abis to be pasti ada verb 3 gitu. Oke. Terus yang present perfect continuous itu nggak jarang dipakai. Terus yang simple past itu ada subject verb 2 plus object, ini untuk active voice-nya. Terus kalau misalnya mau dipasifin ya jadi subject was were verb 3 dan seterusnya. Nah, aku pengen nerangin yang ya ini perfect, yang past perfect ya, kalian ke past perfect. Dan ini tuh ada perfect kan, pasti ada head-nya di sini ya, karena ini pas jadi pakainya head gitu kan. Nah, di sini sama kayak yang tadi, kayak yang present perfect, pasti di sini ada been, ini bentuk ketiga sih, jadi to be-nya jadinya pakai been, terus diikuti sama verb 3. Oke gitu. Terus langsung ke simple future. Nah, simple future ini kan pakainya will atau shall gitu kan. Nah, dia tuh kalau will atau shall atau modal-modal yang lainnya, will atau shall itu kan sama aja kayak modal ya, auxiliary juga. Jadi dia tuh pasti nanti diikuti sama verb 1 gitu kan. Nah, karena ini adalah passive voice dan dia tuh harus dan passive voice itu harus pakai verb 3. Jadi di sini pasti ada to be-nya be. Jadi pakainya be. Nah, kenapa nggak been? Nah, karena will atau shall atau modal-modal yang lainnya itu harus pakai verb 1. Nah, verb 1-nya dari be adalah ya be gitu. Oke, teman-teman, got it? Oke, lanjut. Future perfect. Nah, future perfect ini kan pakainya will atau shall. Nah, ini udah karena tadi kan harus diikuti sama verb 1, jadinya pakainya have. Terus, karena ini passive voice, pakainya harus to be. Nah, to be-nya to be yang apa? Karena ini perfect, jadi pakainya been. Nah, bentuk ketiga dari be, terus nanti diikuti sama verb 3. Next, ke simple past future. Nah, sama ini ya. Intinya ini sama kayak yang ini. Oke, simple future. Pokoknya kalau dia tuh ada modals atau ada auxiliary, dia tuh pasti pakainya be biasa aja, bukan been ya, tapi be plus verb 3. Oke, teman-teman gitu. Next ke bagian selanjutnya yaitu contoh kalimatnya. Nah, di sini aku udah bikin nih, bukan bikin sih, tepatnya udah ada contoh active voice-nya di sini. Jadi some robbers steal my new car. Nah, ini merupakan bentuk dari kalimat aktif ya. Terus di sini gimana nih kalau misalnya mau ngerubah ke kalimat pasif tapi bentuknya simple present pasif jadinya ya. Jadinya gini, my new car is stolen by some robbers. Nah, my new car is stolen. Nah, is stolen-nya ini is dulu ya. Is, kenapa is? Karena dia my new car. My new car itu cuma satu. Mobilku dicuri oleh beberapa pencuri gitu. Oke, next. Bentuk present continuous passive. Jadi di sini my new car is being stolen by some robbers. Nah, my new car is being stolen. Nah, kalian cukup cermati ini. Is being stolen. Bentar. Is being stolen by some robbers. Ini polanya yang tadi ya, teman-teman. And then present perfect passive. My new car has been stolen by some robbers. Nah, ini pakainya has been stolen. Kenapa has? Karena di sini my new car dia tuh singular.
ininya pakai has. Kenapa been? Ya karena dia perfect gitu. Pakainya been bukan be. Ini stolen karena dia passive. Next. Simple past passive. My new car was stolen by some robbers. Oke, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Yang mana nih kata kuncinya gitu. Past continuous passive ada my new car was being stolen by some robbers. Yang past perfect passive, my new car had been stolen by some robbers. Yang simple future passive ada my new car will be stolen by some robbers. Yang future perfect passive ada my new car will have been stolen by some robbers. Terus yang simple past future passive ada my new car will be stolen by some robbers. Terus model auxiliary passive ya ada my new car bisa can, bisa must, bisa maybe stolen by some robbers. Nah tapi ini bentuknya kayak masih dugaan gitu ya. Nanti ya di sini kita bakal belajar tentang modal gitu. Model auxiliary. Oke teman-teman, kalian bisa cermati sendiri itu kata-kata kuncinya udah aku tebelin, udah aku blok. Dan kalau misalnya kalian ada yang masih bingung, ini maksudnya present itu situasinya kayak apa, terus continuous situasinya kayak apa, present perfect passive misalnya, terus itu situasinya tuh kalau kayak gimana, terus kalau misalnya modal auxiliary passive itu ya situasinya kayak gimana, kalian bisa tanyain ke aku langsung ke Instagramnya Fresh Course. Oke teman-teman, jadi ingat-ingat lagi, kalian cukup ingat pola dasarnya ya. Yang present itu pasti nanti setelah subjek ada to be, to be-nya itu mengikuti subjek ya, ada is, am, are, nanti ditambah sama verb 3. Terus kalau misalnya bentuknya past, entah itu mau past perfect atau dan lain-lain, itu pasti nanti ada bentuknya itu past ya, to be-nya pasti past. Ada was, ada were. Nah ini mengikuti subjek juga, terus ada verb 3. Terus kalau misalnya future atau modals ya, yang tadi yang pakainya will, must, can, dan seterusnya itu pakainya be, terus nanti diikuti sama verb 3. Terus kalau continuous dia tuh yang sedang ya, itu berarti pakainya being, terus nanti pakai verb 3. Terus kalau misalnya perfect, dia tuh pakainya been. Jangan lupa kalau perfect pasti itu depannya ada yang namanya has, have, atau had gitu kan. Kalau yang tadi continuous itu pasti depannya ada to be terus being terus verb 3. Tapi kalau perfect itu ada have, had, dan seterusnya, been plus verb 3 gitu teman-teman. Oke, lagi-lagi teman-teman kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, kalian bisa cukup tanya ke Instagramnya Fresh Course ya teman-teman, atau kalian bisa juga taruh kebingungan kalian atau komentar kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, that's all for today's material. Thank you for coming and don't forget to subscribe, like, and comment.